Terus berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup para mitra pengemudi? Lebih dari 75. Sarapan kita hitung ceban. Makan kita hitung 15 lah. Ini paling murah ya, 15 ini udah warteg, standar warteg 15. Makan siang, makan malam 15, 30. Bensin tadi 30, 70 nih. Nah, udah 70 tuh. Parkir berapa? 25. Parkir ke WC umum 2.000 kali 3 kali 6.000 parkir 2.000 10.000 tuh 80.000 tuh parkir belum biaya tetek bengek. Berikan masukan atau saran untuk Shopee Food yang lebih baik. Saran gue cuma apa? Lu mau tahu nggak saran gue? Kembalikan tarif minimum seperti semula, seperti sebelumnya. Terima kasih. Nih saran gue cuma ini doang nih tuh. Apa namanya, potongan sembako paling gula yang dari tadinya 15.000 jadi 13.000. Ya elah, itu masih mending aplikator mempertahankan tarif yang kemarin dan insentif yang kemarin gitu. Udah, kalau misalnya emang tarifnya sama ijo 8.000 malah kalau di ijo 8.000 nya itu di bawah 2 km. Nah kalau di Shopee kan ada yang bilang 4 km masih 8.000 tuh. Nah itu juga harus diperjelas gitu, minimumnya berapa, dan 8.000 dan 8.800. Nah kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya mau ngeratain tarif sama segala macem, ya udah ini kita tuntut nih, kita kejar ini fasilitas segala macam servis ya, kayak di Gojek ya. Gue ngomong aja Gojek ada mitra swadaya servis tuh, harus ada tuh. Kalau misalnya mau samain harus ada. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam ganti. Ini rekor ngebit gue paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Tetap sabar yang tutur. Salam garpu sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam garpu sendok, salam garsender, salam satu aspal. Oke teman-teman, nih pada kali ini nih sekarang jam udah malam-malam nih, gue bikin video karena gue tiba-tiba ngelihat aplikasi ada salah satu notif yang agak bikin gue gemes, teman-teman. Apa tuh bikin lu gemes, notif apa, Nah, ini tuh tanggal berapa nih? Tanggal sekarang tuh malam takbiran, teman-teman. 9 Juli malam takbiran. 9 Juli ini ada notifikasi dari 8 Juli sih, 8 Juli kemarin, teman-teman ya. Dari kemarin itu survei penawaran spesial. Penawaran apaan lagi? Shopee penawaran apaan lagi? Jelas-jelas gua pernah bikin konten ya serupa tentang survei ini ya. Notif harapan, gua kasih judulnya tuh notif harapan nih, padahal tentang survei juga. Ini nih ada di video ini nih. Yang belum nonton video ini boleh dicek nih. Boleh dicek di kolom deskripsi nanti gue kasih link videonya. Video itu berisikan respon gue tentang notif kayak penawaran kayak gini lah, notif Shopee Food. Ini ngomongin yang notif yang dulu ya. Itu pada bulan puasa, awal puasa itu Pertamax naik, Pertalite-nya langka, semua harga-harga pada naik, minyak segala macam. Nah itu gue ngoceh-ngoceh di situ. Nih parah nih kondisinya nih, semua naik. Jangan sampai tarif ojol, tarif minimum dutak-atik, apalagi insentif juga. Nah, terus nggak lama kemudian di awal puasa itu ada notif itu tuh. Nah, gua kira itu sebagai notif harapan biar ada kenaikan tarif untuk ojol, teman-teman. Dan ada apa namanya? Kenaikan intensif ya, minimal nggak turun lah insentif gitu kan. Nggak kayak yang kemarin kan turunnya langsung 2 tarif juga, insentif juga. Berat sebenarnya teman-teman, jujur aja berat. Nah kemarin itu waktu awal puasa itu ada notif itu, notif ngisi biaya hidup selama setahun, biaya hidup selama sebulan, biaya servis selama setahun, biaya parkir, biaya jajan, kebutuhan internet, kuota segala macam itu disurvei di notif itu, teman-teman. Nah, gua kira itu adalah notif harapan karena dari survei itu terangkumlah kebutuhan para mitra gitu. Iniannya para mitra. Tapi
Gua nggak tahu nih, yang salah mitranya salah ngisi, apa jadi tarif dan insentifnya diturunin apa gimana? Ya harusnya kan seenggaknya kalau ada survei kayak gitu makin meningkat lah, seenggaknya tetap kayak gitu. Ya mungkin yang salah satu yang teraplikasi ya, tarif parkir mungkin kan, tarif apa tiket parkir di mall-mall ya, itu sih ya udah nggak usah disurvei kali ya. Tiket parkir di mall ya paling udah disamaratain 2.000 gitu kan. Dan ya kemarinan masih ada yang 1.000. Buat apaan survei kalau misalnya nyantumin tarif parkir mall 1.000, buat apaan survei coba? Oke lah, masih bertahap dengan segala macam alasannya itu. Nah, tapi yang gua aneh nih sekarang nih, kita ngomongin yang sekarang, itu yang kemarin ya, itu yang kemarin, notif yang kemarin. Nah, ini yang sekarang nih. Survei penawaran spesial, yuk bantu Shopee Food tahu kebutuhanmu dengan mengisi survei ini. Jangan sampai percuma ini survei, kayak kemarin survei akhirnya tarif turun sama insentif turun juga. Nah, ini survei bakal apaan coba? Kita isi dan kita coba cari tahu ya teman-teman ya. Gua nggak ngerti nih, misalnya kalau survei ya survei aja lah, berapa dari Jabodetabek, Timur, Utara, ambil 10 driver, hasilnya juga bakalan sama sih, kurang lebih. Sebentar nih teman-teman nih, gua ambil dari awal aja nih. Survei penawaran mitra spesial mitra pengemudi. Hai Shopee Food melakukan survei untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan mitra pengemudi, khususnya yang dapat ditambahkan ke dalam fitur penawaran spesial di aplikasi Shopee Food Driver. Kayaknya bakalan ada fitur penawaran spesial nih. Nah, mitra pengemudi ada tulisan nama mitra pengemudi, suruh diisi, ngisi nomor telepon sama nomor ID ya teman-teman ya. Isi aja, gue isi nih. Gue kalau nggak ngisi nggak bakal bisa di back sampai next, nggak bakal bisa di next gitu. Ini gue isi teman-teman. Program apa yang paling dibutuhkan oleh mitra pengemudi saat ini? Pilih salah satu program yang Anda butuhkan: sembako, servis kendaraan, asuransi, paket internet, paket makan murah, pendidikan anak. Asuransi nggak usah ditanyain, kan udah ada udah ada Salfus sama BPJS. Kalau kecuali kalau asuransi kesehatan nih. Nah, ini kan kemarin BPJS ketenagakerjaan ya. Nah, nanti gua bahas tuh soal ketenagakerjaan juga. Terus paket internet juga kan udah ada, dan paket ini sih yang ya gua ngisinya sih sembako ya, atau enggak ya servis kendaraan juga boleh lah. Terus dia survei lagi nih, jenis BBM apa yang biasa Anda gunakan. Jika melakukan jenis BBM di luar daftar, dapat diisi di bagian other. Nggak mungkin juga di luar daftar, emang masih ada premium. Udah nggak ada kan premium kan. Nah ya otomatis pertalite lah, nggak mungkin juga ojol, bukannya nggak mungkin ada ya, tapi agak berat juga ojol kalau ngisi pertamax gitu teman-teman. Kalau ngisi pertamax tuh berat juga, pertalite aja sampai antri-antri dibelain sama ojol kan, sama ojol dibela-belain sampai ngantri-ngantri, langka banyak. Di bensin eceran aja juga gua nggak dapat pertalite, dapatnya pertamax. Terus status misal pengemudi menikah nih, isi tuh menikah biar biaya hidupnya lebih double. Berapa rata-rata biaya per hari yang dikeluarkan untuk mendukung operasional sebagai mitra pengemudi? Gua isi 50.000. Kenapa 50.000? Misalnya bensin misalnya seharian ya. Harian itu kalau ya ini kan Supra Getar gue ya irit, tapi kalau misalnya yang Matic itu gue yakin bisa lebih dari sehari 30.000 habis. Sehari 25 sampai 30. Nah, ini gue bingung nih, biaya operasional ini cuman biaya di kendaraan doang atau makan minum juga. Nah, kalau misalnya makan minum, makan aja terlalu paling murah di warteg itu udah mau minum 15.000. 30 tambah 15.000 45.000. 40.000 emang seharian lu kagak kencing ke pom bensin. Emang kagak bayar parkir 2.000, lebih dari 50.000 kalau biaya operasional perhitungan ini ya. Makan sekali, bensin makan sekali sama biaya kencing-kencing aja udah 50.000 lebih, teman-teman. 50.000 lebih, bener kan? Nah, terus berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup para mitra pengemudi? Lebih dari 75. Sarapan kita hitung ceban.
makan kita hitung 15 lah. Ini paling murah ya 15 ini udah warteg, standar warteg 15. Makan siang makan malam 15 30. Bensin tadi 30 70 nih. Nah, udah 70 tuh. Parkir berapa? 25 parkir ke WC umum 2000 kali 3 kali 6.000 parkir 2.000 10.000 tuh 80.000 tuh. Parkir belum biaya tetek bengek apa segala macem, biaya lain-lainnya hampir 100.000. Kalau misalnya ada driver yang pendapatannya cuma dapat 50.000, kesian teman-teman, tekor itu bisa jadi puasa, belum ngopi, belum yang rokok. Nah, ini gue sih lebih dari 75.000. Oke, kita ikutin aja dulu, kita ikutin surveinya. Berapa jumlah tanggungan mitra pengemudi? 2 orang. Nih, gue 2 orang karena istri 1 anak 1. Nah, belum kalau nanggung makannya mereka juga. Nah, terus apakah saat ini kamu juga menggunakan aplikasi di luar Shopee Food? Gue bilang iya. Tuh, ya, tuh ya. Ya, karena gue punya Gojek gitu, dan gue bisa lakukan itu di saat-saat mungkin yang gue butuh gitu, teman-teman. Berikan masukan atau saran untuk Shopee Food yang lebih baik. Saran gue cuma apa? Lu mau tahu nggak saran gue? Kembalikan tarif minimum seperti semula, seperti sebelumnya. Terima kasih. Nih, saran gue cuma ini doang nih, tuh. Itu doang, karena gue ngerasa tarif yang kemarin tuh udah ya mepet, udah standar lah, udah mepet gitu, udah bisa kita banggakan daripada yang rival-rival sejenis Gojek atau Grab gitu. Sudah bonus gitu, dan yang dibutuhin mitra ya sebenarnya daripada survei lu gratis oli enggak bakal gratis oli juga, potongan 5.000, potongan oli 5.000, potongan kuota kuotanya yang berapa giga kayak gitu ya, potongan sembako paling gula yang dari tadinya 15.000 jadi 13.000 ya elah, itu masih mending aplikator mempertahankan tarif yang kemarin dan insentif yang kemarin gitu. Udah, mitra juga udah diem, udah anteng tuh, padahal kemarin sebenarnya udah diem. Tapi ini ya, ini ada kompensasi kali ya. Kompensasi ini kita anggap aja deh. Ini kompensasi dari penurunan tarif dan insentif. Oke, kalau ini kompensasi misalnya udahlah, ini tarif sama insentif udah segitu, nggak bisa naik lagi misalnya, tapi gua masih berharap bisa kembali lagi sih. Tapi ini misalnya emang udah nggak bisa naik lagi, apalagi nanti ada digadang-gadang Pertalite bakalan naik. Nah, mau ngapain coba? Kebangetan kalau nggak berubah kalau misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya emang tarifnya sama ijo 8.000 malah kalau di ijo 8.000-nya itu di bawah 2 km. Nah, kalau di Shopee kan ada yang bilang 4 km masih 8.000 tuh. Nah, itu juga harus diperjelas gitu. Minimumnya berapa? Dan 8.000 dan 8.800. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mau ngeratain tarif sama segala macem, ya udah, ini kita tuntut nih. Kita kejar ini fasilitas segala macam servis ya, kayak di Gojek ya. Gue ngomong aja Gojek ada mitra swadaya servis tuh harus ada tuh, kalau misalnya mau samain harus ada. Nah, terus swadaya sembako, belanja di Alfamart, Indomaret ada potongan, harus ada juga Shopee. Nah, harus ada. Terus swadaya kuota lah, swadaya kuota gue sering make Gojek waktu dulu tuh XL itu ada. Nah, mudah-mudahan sih ya, kalau misalnya mau sama rata bersaing, ya bersaing juga nih pemenuhan kebutuhan mitranya. Ini kita harus kejar nih. Saran gua, biarpun kita emang sebel, kita isi aja teman-teman. Isi itu survei. Karena ya biar apa ya, biar tahu biaya hidup kita tuh tinggi gitu. Biaya hidup ojol tuh teman-teman gas tuh tinggi. Jangan asal-asal aja gitu kan. Jangan asal-asal aja nurunin apa segala macam ya, kayak gitulah teman-teman. Mudah-mudahan Shopee Food bisa bersaing lah
dalam mensejahterakan mitranya bersaing dengan aplikator lain biar betah gitu di Shopee, biar betah. Yang penting tuh ojol tuh cuman udah tarif sama orderan ada, udah itu doang. Ada insentif itu udah suatu bonus yang alhamdulillah, di-upload, di-share, weh Tupo bangga driver Tupo. Nih Tuponya makin jauh 16. Tapi kalau order aja banyak ya seenggaknya 16 itu masih bisa kejar. Yang penting orderan. Kayak gitu teman-teman. Dan nih gue sewa tuh mam takbiran sewot Sekian dulu aja, gue berharap bakalan naik lagi tarif. Mungkin ke depan gue akan coba bahas soal undang-undang kali. Seru tuh bahas undang-undang. Kita lihat aja lah. Gue juga pantau terus perkembangan Pertalite nih. Kalau Pertalite jadi naik, gue bahas undang-undang. Mungkin gue turun ke HI bawa spanduk kayak si ibu yang minta ganja medis nih. Mungkin itu sangat bisa terjadi. Gue bakalan turun ke jalan. Oke, tetap semangat, biar kata gimana keadaannya, bersabar dan syukur. Salam Garpu Sendok, salam Gar Sender, salam satu aspal, salam tarif naik.